Hai, selamat hari Selasa. Selamat datang di Selasa Baca. Kali ini bersama saya Risma, Finance Assistant dari Yayasan TIPA. Pernah nggak sih kita ngerasa kita harus bertahan dari gaji bulan lalu ke gaji bulan ini? Meskipun karir pasangan ataupun diri sendiri terus meningkat dan gaji pun ikut naik. Tetapi kenapa sih kita masih tetap harus berjuang untuk bertahan hidup tiap bulannya? Kadang udah kerja mati-matian, tapi rasanya nggak ada yang bertambah kecuali hutang yang menumpuk. Banyak dari kita yang buta mengenai cara mengelola keuangan pribadi maupun rumah tangga. Apalagi mau ngomongin soal literasi keuangan dengan seabrek produk yang kadang kaku dan membingungkan penjelasannya, terutama untuk kalangan awam. Buku ini merupakan karya Prita Hapsari-Gozi. Beliau adalah seorang perencana keuangan independen, pembicara, dan juga penulis. Menempuh pendidikan di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1998, lalu melanjutkan S2 di Financial Service Institute of Australasia or FINSIA dan berhasil mendapatkan gelar Graduate Certificate in Financial Planning pada 2003. Selain kombinasi latar belakang pendidikan formal, Mbak Prita juga memiliki segudang pengalaman yang mendukung terkait perencanaan keuangan. Melalui buku-bukunya, beliau ingin agar ilmu yang didapatkannya ini bisa dirasakan juga oleh kalangan yang lebih luas. Saat ini, Mbak Prita menjabat sebagai Direktur sekaligus Principal Consultant di ZAP Finance, sebuah lembaga training keuangan yang berfokus pada misi untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat. Buku ini terdiri dari 231 halaman yang terbagi dalam 9 bab. Pada bab 1-3, penulis mengawali tentang pandangan mengenai uang antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sudut pandang mental, emosional, budaya, dan psikologis. Selanjutnya, penulis mengingatkan untuk tetap bisa tampil cantik dan gaya itu perlu biaya yang tidak sedikit, karena itu perlu dikendalikan, diatur, dan dikelola secara bertanggung jawab. 2 langkah yang paling utama dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan kita adalah, pertama, dengan memisahkan aset konsumsi dan aset investasi lalu dikurangi dengan hutang. Tujuannya untuk mengetahui apakah kekayaan yang dimiliki itu bernilai positif, nol, atau justru negatif kondisinya. Kedua, selalu mencatat seluruh pengeluaran dan mengevaluasi di pos mana saja bisa dilakukan penghematan. Pada bab 3, kita akan belajar tentang utang yang baik dan buruk. Utang baik adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli hal-hal produktif seperti investasi, sedangkan utang buruk biasanya merupakan pinjaman yang terjadi karena dorongan konsumtif. Pada bab 4-6 dijelaskan mengenai gaya belanja dan bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Disisipkan pula trik dan tips bagi masing-masing personality untuk mengelola biaya rumah tangga. Selain itu, Mbak Prita juga memaparkan soal merencanakan dan mewujudkan mimpi melalui pengelolaan keuangan, bagaimana membangun aset liquid, dan meningkatkan sisa arus kas. Tidak ketinggalan, buku ini juga berbicara mengenai investasi dan tuntunannya, terutama bagi yang belum memulai investasi maupun calon investor pemula untuk bisa mengenali profil resiko dan syarat-syarat sebelum melakukan investasi. 3 bab terakhir di 7 sampai dengan 9, penulis memberikan panduan dalam melihat potensi waktu luang yang bisa menambah penghasilan, mendorong para perempuan agar semakin berdaya melalui sosok-sosok perempuan entrepreneur yang dihadirkan dalam tulisannya di bab 8. Sebagai penutup, penulis mengingatkan jika pengetahuan yang diberikan dalam buku ini adalah sebuah potensi kekuatan. Jika hendak memperoleh kebebasan finansial, maka kita harus berani mengambil tindakan. Buku ini menjadi menarik karena disajikan dengan gaya tulisan yang luwes, sederhana, dan juga lebih mudah dipahami. Tips dan rincian mengenai pengelolaan keuangannya pun bisa diikuti dengan cukup realistis. Terima kasih telah menyaksikan Selasa Baca kali ini. Saksikan episode Selasa Baca lainnya hanya di kanal YouTube Yayasan TIPA. Sampai jumpa.